Renungan Hari Kamis 28 April 2022. Jaminan hidup kekal adalah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai 33 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Saudara-saudariku terkasih, dalam tugas pelayanan atau komunikasi kita, sering ditemukan tipe orang asal menyenangkan dan tipe orang yang tulus dan murni. Buah yang tercipta dari dua tipe ini juga sangat berbeda. Hal senada juga dengan penghayatan iman. Ada istilah beriman KTP dan beriman tulus dan murni, beriman yang sungguh. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yohanes menampilkan Yohanes Pembaptis sebagai pribadi yang beriman tulus dan murni. Ia bukan hanya seorang utusan Allah yang datang untuk menyerukan persiapan menyongsong kelahiran Yesus Kristus, tetapi Yohanes Pembaptis tampil sebagai seorang pengajar iman yang baik, tulus dan murni. Ia mengajarkan hal-hal yang benar dan sangat prinsipil yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Beberapa keistimewaan yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Pertama, Yesus Kristus berasal dan datang dari Allah. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bawah termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah yang memiliki kuasa melebihi semua manusia. Karena Yesus berasal dari atas, ia adalah putra Allah. Kedua, Yohanes memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya sebagai anak Allah yang diutus datang ke dunia. Yohanes Pembaptis menekankan kesaksian Yesus Kristus. Kesaksian Yesus Kristus adalah benar dan tak ada kepalsuan, karena ia bersaksi tentang kebenaran yang dilihatnya dan didengarnya dari Allah. Namun kesaksian Yesus Kristus ditanggapi secara berbeda oleh manusia. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Orang yang menerima kesaksian Yesus akan datang kepadanya, dan sebaliknya, yang tidak menerima kesaksian itu tidak akan datang kepada Yesus, malahan akan membencinya. Ketiga, orang yang percaya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes Pembaptis menekankan nasib orang yang percaya dan tidak percaya. Orang yang percaya akan Yesus Kristus akan memperoleh kebahagiaan, kedamaian, dan kehidupan kekal, sedangkan orang yang tidak percaya akan memperoleh hukuman atau murka dari Allah. Apa maksud dan tujuan Yohanes memberikan kesaksian ini kepada para muridnya? Maksud dan tujuannya adalah agar para murid dan kita menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah. Ia berasal dari Allah, ia bersaksi tentang kebenaran Allah, dan kita harus datang dan percaya kepada kesaksiannya, datang dan mengalami kehidupannya. Dia adalah pemenuh janji keselamatan Allah bagi manusia. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita setelah mendengar kesaksian dari Yohanes Pembaptis?
Masihkah kita meragukan Yesus Kristus sebagai Putra Allah? Siapkah kita tampil seperti Yohanes Pembaptis untuk memberikan kesaksian tentang iman kita akan Yesus Kristus, mulai dari keluarga, lingkungan gereja, masyarakat di sekitar kita, dan siap diutus untuk mewartakan kabar sukacita kepada dunia? Mari kita coba. Sesuatu yang kita berikan dengan tulus ikhlas akan berbuah kebahagiaan, akan menghasilkan iman yang sungguh.